Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil. Bisana al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa biqum fi daraini amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk wa tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar beserta seluruh jajaran pengurus yayasan, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kautsar beserta pengurus DKM Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, diberi umur yang panjang, badan yang sehat, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai halaman 162, dua baris di baris terakhir. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaqaqu minal halali mabda'u kulli syar'in fa kaifa minal harami ma talabu al-halali faridatu ala kulli muslim. Wal ibadatu wal ilmu ma'a aqil harami kal bina'i ala sirjin fa idza qana'ta fi sanati bi qamisin khosadin wa bil yawmi wal lailati birogi faini minal khashya wa taraktal taladduda bi adyabil udumi lam yu'awizuka minal halali ma yakfika. Lam yu'awizka
lam yu'awizka lam yu'awizka minal halali ma yakfika wal halalu kasirun wa laysa 'alaika an tatayaqqana bawatina bi bawatina umuri bal 'alaika an tahtariza bima ta'lamu annahu haramun aw tadunnu annahu haramun zonnan hasala min alamatin najisatin maqrunatin bil mal ammal ma'lumu fa zahirun wa amal madmunu bila bi'alamati fa huwa malus sultani wa umalihi wa malu man la kasba lahu ila minan niyahati aw bai'il khamri aw riba aw al mazamiri wa ghairu dhalika min al ayatil lahwil muharrami min ayatil lahwil muharrami fa inna man alimta anna aksara malihi haramun qat'an fa ta'khudhuhu min yadihi wa in amkana ayyamuna halalan nadiran fa huwa haramun li'annahu al-ghalibu 'ala adh-dhann. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita simak apa maknanya. Imam Ghazali ingin memberikan kepada kita pelajaran bahwa untuk bisa dekat dengan Allah, bahkan ketemu Allah, orang mesti bersih badan, suci hati. Untuk bisa mencapai itu, orang mesti memperhatikan antara lain bagaimana menjaga anggota badan agar tidak berbuat maksiat. Misalnya kita diminta memperhatikan makanan yang biasa kita makan tiap hari. Kenapa? Karena kaitannya dengan ibadah. Kalau makanannya halal, thayyib, maka ibadahnya akan bagus. Begitu sebaliknya. Dan sekarang dijelasin nih, wasyaba'u minal halal, dan perut yang kenyang. Minal halal, dari makanan yang halal, kenyang meskipun halal. Mabda'u kulli syarrin, mabda'u kulli syarrin adalah titik permulaan setiap keburukan. Jadi kalau menurut ilmu tasawuf, makanan meskipun halal, kalau terlalu banyak nggak bagus. Kenapa? Karena ini menjadi titik awal dari setiap keburukan. Misalnya, kalau orang terlalu banyak makan, meskipun halal, malas ibadah, ngantuk, banyak tidur. Kenapa? Kebanyakan makan. Terus kata Imam Ghazali, fakirna minal haram, maka bagaimanakah dari makanan yang haram? Kalau makanan yang halal terlalu banyak, itu menimbulkan dampak berupa malasnya ibadah, apalagi kalau haram. Ada hadis misalnya dalam kitab lain, al-luqmah minal haram la yaqbalu salatahu 40 yawm. Satu suap makanan yang sumbernya haram, 40 hari sholatnya ditolak. Jadi kalau satu suap makanan itu sumbernya haram, 40 hari sholatnya ditolak. Kalau spirit, kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, kalau 300 triliun. Jadi kalau belajar tasawuf, bukan banyaknya uang, bukan banyaknya harta, tapi halal nggak, bersih nggak uang itu, dapatnya dengan cara yang halal nggak? Karena pengaruhnya banyak tuh.
Kalau uang haram, terus ngajak orang berbuat yang haram terus, nggak mau yang baik-baik. Karena itu kata Imam Ghazali, wa talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari barang yang halal adalah wajib atau diwajibkan atas setiap orang muslim. Jadi kalau kita pergi ke rumah, pergi dari rumah untuk bekerja, berusaha, bisnis, niatnya mencari halal wajib. Dengan mencari halal itu kita bisa membiayai istri, membiayai anak. Dengan sebab yang halal itu anak bisa ibadah, istri bisa ibadah. Nah, bekerja dalam konteks ini jadi wajib. Mencari nafkah agar mendapatkan yang halal wajib. Karenanya dalam Islam tidak dikenal kata bermalas-malasan. Karena kerja itu ibadah. Karena dalam ayat lain dikatakan kerja itu jihad. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan yang mudah meraih sukses. Kalau dalam tafsir, meraih surga. Jadi bekerja itu jihad, sungguh-sungguh. Sampai sini. Jadi ada kaitan makanan dengan ibadah, dengan perilaku. Itu sebabnya hati-hati makanan, jangan asal makan. Kalaupun halal, terlalu banyak juga jelek. Makanya lihat, yang bagus mutawasid, pertengahan. Terlalu banyak makan juga nggak bagus, lapar banget juga nggak bagus juga. Sedang aja. Lanjut lagi. Wal ibadah, dan ibadah itu, wal ilmu, dan ilmu, ibadah dan ilmu, ma'aklil haram, beserta makan yang haram. Bekerja juga, cari ilmu juga, tapi makan haram. Tidak selektif. Kata Imam Ghazali, orang yang kerja ibadah, punya ilmu, belajar ilmu, tapi makan yang haram, kalbinai ala sirjin, sama dengan membangun di atas tempat sampah. Fa idza qana'ta fi sanah, jadi percuma bangun bangunan tapi di atas sampah. Bangunannya berdiri tegak tapi baunya kemana-mana, tidak nyaman. Ada kalau kita belajar ilmu fikih, ada kitab ditulis Ibnu Ruslan, kitab fikih. Wa ta'atun liman harama ya'kulu mithlul bina fawqa mawjid yuj'al. Perbuatan taat tapi yang haram tetap dimakan, persis seperti sebuah membangun rumah fawqa mawjid yuj'al, di atas ombak yang besar. Rumahnya jadi, datang ombak besar hancur, bangun lagi jadi rumah, kena ombaknya hancur lagi. Jadi kalau pakai bahasa lokal, capek gawe itu nggak pakai. Jadi mesti hati-hati tuh, mesti hati-hati. Dan itu pengaruhnya kemana-mana, bukan cuma buat kita, anak istri kena juga. Kata Nabi dalam hadis, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang sumbernya haram, fannar, api neraka, aulabi, lebih layak buat orang itu dibandingkan surga. Kita dapat uang haram, dikasih istri, dibelanjain, dimasak, dimakan bareng-bareng, sama dengan ngebakar orang serumah. Aduh, hati-hati Pak. Yang ngaji tasawuf gini Pak, kalau ngaji ngeliat rebut, yang penting duit gitu. Kalau ini enggak, selektif,
pilih-pilih hati-hati. Yang dikejar adalah yang berkah. Bagaimana uang itu halal dan berkah, mengandung manfaat kebaikan. Sampai situ ya, jadi ada kaitan. Esensi tasawuf apa sih? Ini dia. Nih, salah apanya nih? Kekecilan bukan gelian. Esensi tasawuf adalah pensucian jiwa. Bagaimana jiwa itu suci gitu. Tazkiyah. Supaya jiwanya suci, asupannya, makanannya mesti bagus. Al-aql, atau gitu. Asupannya mesti gimana? Mesti memenuhi 2 syarat. Halalan yang halal, yang baik. Kalau halal ini aspek hukumnya, kalau baik aspek gizinya. Jadi kalau kepengen jiwanya suci, perhatiin makanan. Kalau inputnya bagus, outputnya pasti bagus. Kalau makanannya bagus, halal, thayyib, keluarnya juga bagus. Meskipun halal thayyib, tapi kata Imam Ghazali, jangan kebanyakan. Yang senang-senang aja. Makan bagus, karena kalau nggak makan lemes, susah ibadah. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus. Coba aja makan 2 piring setengah, nyender aja, lama-lama bules. Orang sholat dia tidur. Jadi gimana gitu? Mesti hati-hati nih. Halal, thayyib, halal, thayyib. Kita lanjut lagi. Faidah qana'ta katanya. Maka apabila engkau berqanaah, qanaah itu merasa cukup. Bisa nanti dalam setahun biqamisin khasanin, dengan baju yang kasar. Jadi pakaiannya itu juga kalau orang belajar tasawuf yang sederhana. Kenapa? Karena pakaian yang mewah berpengaruh pada perilaku dan sikap. Bapak lihat nih, orang pakai baju mahal 120 juta, pakai arloji 5 miliar, lenggangnya beda Pak, ngomongnya beda. Orang kalau ya, coba aja lihat, ada kecenderungan ingin pamer. Kalau cincinnya berlian, satu cincin 3 miliar, ada 5 miliar, begini-begini aja dia ntar. Jadi kalau gitu kemana?
Nah, kata Imam Ghazali, kalau Anda merasa cukup 1 tahun dengan baju yang kasar, wa fil yaumi wal lailah bi raghifain, dan dalam sehari semalam dengan memakan 2 roti. Coba, sehari semalam makan 2 roti tuh, gak banyak-banyak. Pagi 1 roti, sore buat makan, buat persiapan malam 1 boleh cukup. Minal khashkar, dari roti yang rendah syairnya, untuk gandumnya. Wa tarakta taladzuz bi asjadil wudu, dan engkau meninggalkan enak-enak, makan yang enak-enak, biatnya bil wudu, dengan memakan lauk pauk yang paling enak. Lam yu'awizka minal halal ma yakfika, maka tidak akan melemahkan kepada kamu dari barang yang halal, barang yang mencukupkan kepadamu. Maksudnya hidup tasawuf itu hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Daripada makan yang mewah-mewah, kelebihan makanan yang mewah mahal itu bagi pada fakir miskin, pada orang susah, pada orang yang hidupnya punya perlu perhatian. Nggak semua orang kayak kita, misalnya gitu. Ada orang hidupnya susah, ada orang untuk dapat uang 25.000 aja susah. Misalnya, kan ada di televisi tuh, ada seorang ibu tua gitu, bawa ke atau gembolan, buntelan gitu, begini bawa begini, isinya apa? Baju bekas, baju bekas, ya, pakaian bekas, mau dibawa kemana? Ke pasar. Dari biasanya ke pasar 2 km lebih, jalan dia. Ngapain? Jual baju bekas. 1 hari dapat untung berapa? Paling 20.000, 25.000. Jalannya jauh. Nah, yang begitu-gitu, kalau kita kasih dengan uang yang kita lebih, senang banget, bahagia banget. Jadi kemewahan yang kita miliki itu mesti ditransfer untuk orang-orang yang sangat susah. Itulah tasawuf. Buat apa kita makan senang-senang, orang lain susah? Buat apa kita mewah-mewah, orang lain sengsara? Jadi mesti ada kepedulian. Itu tasawuf. Kita makan enak, tetangga makannya cuman nasi sama garam. Kasihan banget. Gitu katanya. Jadi ada kemauan berbagi. Yang kedua nih, apa nih? Hidup sederhana. Kelebihannya ditransfer kalau lebih untuk berbagi. Kita punya banyak, kita pakai segini, sisanya buat berbagi. Kita lanjut lagi. Wal halalu katsirun, sedangkan barang halal itu masih banyak katanya. Jadi jangan menganggap yang halal susah, enggak. Yang halal banyak. Walaysa 'alaika an tatayaqqana bawatina, dan tidak mesti kepadamu yakini, mengoreksi akan batin al-umur, segala perkara. Bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lam, tetapi mesti kepada kamu menjaga dari barang yang kamu tahu. Yang kita tiap hari tahu nih, kita dapat uang dari mana sumbernya, tahu asal usulnya itu dulu. Nggak usah terlalu jauh ngurusin orang.
Ini nggak bagus kalau terlalu ngurusin orang lain. Urusin diri sendiri dulu. Gitu. Enak tetangga sebelah kemarin baru beli mobil, sekarang udah beli tanah katanya. Nggak usah nyampur urusan orang. Dulu kita dulu nih. Gitu. Ngapain? Antahtariza, menjaga mimma ta'lam, dari barang yang kamu tahu. Anahu haramun, bahwa barang itu adalah haram. Hati-hati. Jangan setiap uang yang kita bawa itu tidak kita teliti lebih dulu. Diperiksa dulu, halal enggak. Kalau haram jangan deh. Makanya kan ada sholat duha kan. Itu dalam sholat duha ada doanya kan. Wa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana mu'siran fa yassirhu, wa in kana haraman fa tahhirhu. Ya Allah, jika seandainya rizkiku itu haram, fa tahhirhu, berikan yang halal. Maksudnya kalau kita dihadapkan oleh pilihan ini haram, ini halal, kasih yang halal ya Allah, jangan yang ini. Gitu. Teliti banget, minta yang halal. Jangan asal uang, jangan asal harta. Kenapa? Uang, harta kalau haram gak berkah, ada aja jadi penyakit, jadi masalah, jadi ini, jadi itu. Kalau cuma penyakit dirasain sendiri. Kalau urusan dengan Kejaksaan Agung bisa ambruk tuh, martabat jatuh. Bapak bisa bayangin, orang yang biasanya sehari-hari dihormati bahkan dimuliakan, kalau datang ke ruang sidang orang pada berdiri, begitu diborgol jatuh mereknya nih, nggak dihargai lagi. Kenapa? Nggak teliti nih, nggak hati-hati. Nggak tasawuf, memberi bekal. Gitu katanya. Au tazunnu annahu haramun dzannan, atau kamu menyangka bahwa barang itu haram dengan sangkaan. Jadi kalau barang makanan, kalau kita sangka ini haram, dan kalau ini kita tahu jelas haramnya, hasala min alamatin najizatin, dengan katanya menghasilkan dengan sangkaan yang hasil dari ciri yang nampak, makrunatin bil mal, yang disertakan dengan harta. Jadi kalau ibu bapak disuruh milih, ini halal, ini haram. Haram masih dibagi dua. Ada haram yang diduga haram, ada haram yang jelas haram. Bisa tangkap ya? Kalau yang diduga haram dan yang jelas haram, jangan ngambil risiko, jauhin aja. Ada yang halal, halal dia lihat juga. Silakan yang halal, asal jangan terlalu banyak beri makan. Maksudnya kalau berbentuk makanan. Jadi mesti hati-hati. Jadi kehati-hatian, ya prudent, itu dalam tasawuf sama diunggulkan. Kenapa? Karena nanti urusan belakang akhirat. Ibadahnya banyak, tapi nggak diterima. Dan pengaruhnya kepada perilakunya. Jangan heran kalau ada orang sholat tiap hari tapi doanya nggak dikabul-kabulkan. Jangan nyalain Allah. Bukan Allah ingkar pada janjinya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku pasti aku kabulkan. Bukan Allah ingkar. Tapi ada masalah. Masalah apa? Makanannya nggak bersih, pekerjaannya tidak halal. Gitu ya. Amal maklum, adapun harta yang diketahui haram, jelas haramnya. Harta boleh nyuri, harta boleh korupsi, harta boleh gratifikasi. Gratifikasi apa sih? Suap.
Kalau bapak punya jabatan dan dengan jabatan itu orang perlu dengan itu, tidak jarang orang nyuap supaya berhasil, proyeknya bisa berhasil. Begitu nyuap kita terima, haram. Kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap maupun yang disuap dua-duanya ke dalam nar. Coba. Dua-duanya Pak. Ar-rashi menyuap, wal murtashi yang disuap sama. Finnar. Jadi kalau gitu gimana? Jangan asal duit. Repot itu kalau jadi orang punya jabatan, dengan jabatan itu kadang khilaf. Yang khilaf itu membuat orang kepleset, terjerumus, jatuh. Kalau sudah jatuh terjerumus, yang malu bukan dia aja, anak cucunya malu. Dicap sama orang kelapa dua. Ini cucunya koruptor gitu. Anak cucu nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, malu dia. Karena perbuatan orang tuanya. Jadi mesti hati-hati, jangan asal uang. Ibu juga gitu, jangan asal duit. Suami jangan diojok-ojok. Atau diojok-ojok. Misalnya nih, bukan ibu-ibu, bukan. Bang, kerja jangan jujur-jujur amat bang. Kita kapan majunya kalau begini aja nih? Coba lihat tetangga dong. Barusan beli mobil, saya sekarang dengar beli tanah 25 meter. Kita kapan? Masa begini-begini aja nih? Jangan. Itu jangan kan ibu-ibu, jangan orang sekarang. Orang dulu juga gitu. Istri Nabi dulu gitu. Istri Nabi, ya Rasulullah, engkau orang paling mulia sejagat. Lebih mulia dibandingkan Kaisar Romawi, lebih mulia dibandingkan Kaisar Persia. Masa kita hidup kayak begini aja? Kita lebih layak, lebih mulia dibandingkan keduanya. Jadi bandingannya Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Terus turun ayat Quran. Ya ayuhan nabi, ay nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'allaina umattikunna wa sarihkunna sarahan jamila. Hei nabiku, kata Allah, katakan pada istri-istrimu, kalau mereka menginginkan kesenangan dunia dengan segala perhiasannya, aku berikan, tapi aku ceraikan kamu satu-satu. Usarrihkunna sarahan jamila. Saya serahkan kamu kepada orang tuamu satu-satu. Wa in kuntunna turidna Allah. Kalau kamu mengharapkan ridhonya Allah, Allah akan menyediakan, Allah menyediakan buat mereka surga. Kalau gitu gimana? Kata istri Nabi, saya pilih yang kedua aja, sabar aja. Jadi dari zaman dulu emang udah ada. Kalau gitu gimana? Hidup ini berkeluarga sama-sama. Kalau nggak sama-sama, bisa jatuh semua. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam waktu tinggal di surga, semua makanan di surga boleh. Makanan, minuman, apa aja yang di surga, buah-buahan boleh. Terus iblis datang. Adam, kamu pengen gak di akhirat di surga ini kekal, tinggal selama-lamanya? Kalau kau pengen kekal di surga, cobain tuh buah itu. Nabi Adam ditawarin begitu sama iblis, nanya istrinya, Hawa, Siti Hawa, gimana pendapat kamu? Kita ditawarin nih kalau mau abadi, tinggal di surga selamanya,
mesti makan buah itu. Kata istri, kalau emang bakal abadi kenapa enggak bang? Dijorokin namanya itu. Dipetik, dimakan, terbuka tuh auratnya. Suami Nabi Adam terbuka bajunya, Siti Hawa juga terbuka bajunya. Lari mereka ngambil daun yang besar terus ditutupin badannya. Apa artinya? Setiap perbuatan yang melanggar aturan Allah menimbulkan aib, malu. Diturunkan dari surga tinggal di bumi. Nah, tugasnya Nabi Adam sekarang kita anak cucunya, bagaimana berjuang agar bisa balik lagi ke surga. Nabi Adam asal dari surga, balik ke surga. Nah, kita juga gitu. Bagaimana kita berjuang di dunia supaya bisa kembali ke surga, ketemu Allah. Kayak gitu. Jadi kalau gitu gimana? Untuk bisa hidup sufistik ada kendalanya. Nah, kendalanya nih. Untuk bisa hidup kayak gini ada kendalanya. Ada kendalanya. Ada constraint-nya. Constraint-nya itu datang dari dua tempat. Internal, eksternal. Kendala yang pertama datang dari diri sendiri, internal. Apa itu? Hawa nafsu. Yang datang dari luar, iblis. Setan tuh anak buahnya. Ini Pak tantangannya. Dia nggak diem dia. Ini juga nggak diem iblis. Hawa nafsu dorong tuh, ayo. Nabi Adam keluar dari surga karena ini. Iblis keluar dari surga karena sombong. Jadi kalau gitu gimana? Ya mesti waspada, hidup itu mesti waspada. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah ditipu daya. Kita lanjut lagi ya. Apa maklum? Adapun harta yang diketahui haram atau halalnya, fadhahirun, maka itu sudah jelas. Kalau harta itu halal, itu haram jelas. Usaha yang halal jelas. Penghasilan yang haram jelas. Wa amal mazlun, dan adapun harta yang diduga, disangka, sangkaannya haram, bialamatin, dengan ada cirinya, fahuwa malus sultan, kata Imam Ghazali ini, maka itu hartanya sultan, hartanya raja. Wa umarihi, dan harta pegawainya. Wa malu man kasba man la kasba lahu, dan harta orang yang tidak ada kasab baginya. Illa minan niyaha, kecuali dari katanya buruhan meratap mayit. Kalau di Timur Tengah, ramai di Mesir, itu ada orang kerjanya nangis dapat duit. Ya. Kalau ada orang meninggal, kan dipikul ya. Nanti ada orang datang brok aja gitu, anterin jenazah sampai ke kuburan, nangis, dikasih duit. Itu namanya ya, illa minan niyaha. Ada Pak di Mesir misalnya, di Kairo ada tuh Pak. Jadi kalau ada orang meninggal, nanti ada orang banyak, laki perempuan gitu, biasanya perempuan itu nangis sambil nganter jenazah itu. Nah, dengan nangis itu dia dikasih duit, dapat upah buruhan. Ini dia nih.
au ba'il khamri, atau menjual arak. Gitu katanya. Ada orang yang hidupnya jual arak. Kalau sekarang narkoba. Narkoba kelihatannya sedikit tapi harganya mahal. Kalau banyak apalagi bisa jutaan. Awil riba atau harta riba. Jadi ini yang jelas haram nih. Kalau yang disebut barusan tuh haram jelas semuanya. Awil mazamir, atau katanya alat seruling. Alat seruling artinya apa? Orang yang penghasilannya mendapatkan uang dari hasil begini, apa begini. Bisa tangkap kan? Itu gimana kan? Ya. Aslinya seni itu halal, mubah. Seni itu asalnya mubah. Begitu seni itu digunakan untuk sesuatu yang melanggar syariat menjadi haram. Di mana dasarnya mubah? Nabi Muhammad pernah masuk ke rumah Siti Aisyah. Kita masuk ke rumah Siti Aisyah bersama Abu Bakar Siddiq. Siti Aisyah di rumah itu sedang nyanyi bersama teman-temannya sebaya. Nabi masuk, Nabi ucapkan salam, terus Nabi tahu kalau Siti Aisyah lagi nyanyi, masuk ke kamar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayahnya Siti Aisyah, masuk juga. Ngelihat anaknya lagi nyanyi, ditegur sama bapaknya. Kenapa kamu nyanyi terus? Bukan Rasul sudah datang. Tapi kemudian menampakkan diri, dah ya Abu Bakar, biar Abu Bakar, biarin dia. Nah, sikap Nabi membiarkan istrinya dengan teman-teman yang nyanyi, itu maknanya apa? Seni itu boleh, seni itu mubah hukumnya. Tapi kalau seni yang mubah itu digunakan untuk sesuatu yang mengandung maksiat, jadi dosa. Kalau nyanyi biasa nggak dilarang. Bapak tahu Nabi waktu datang dari Kuba masuk ke masjid ke Nabawi ke Madinah, itu di kiri kanan jalan itu orang menyambut Nabi dengan dufuf, dengan rebana. Mereka akan terkenal nyanyi Tala'al badru alaina, ada kan? Min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Apa lagi? Mada'an lillahi da Tala'al badru alaina, telah terbit di tengah-tengah kami rembulan. Maksudnya telah datang Rasul yang membawa pencerahan. Min thaniyatil wada', dari desa Saniyah al-Wada di dekat Kuba sana. Wajib syukru alaina, wajib buat kita bersyukur karena kedatangan beliau. Mereka pakai dukun itu, pakai rebana, boleh. Kalau tujuannya itu boleh. Yang membuat nggak boleh kalau dipakai buat melanggar syariat. Misalnya nyanyi tapi udahnya kelihatan. Bajunya panjang tapi terbelah dua. Bajunya panjang itu, long dress, tapi terbelah kedua banyak kemana-mana. Kalau baju panjang aja bagus dong, tertutup gitu, kepalanya tutup, auratnya tutup, tapi jangan dibuka gitu. Nah ketika itu buka jadi maksiat tuh. Nyanyi, Bapak Ibu lihat nyanyi tahun 60, tahun 60 lah, 60-an, nyanyi biasa aja, rayuan Pulau Kelapa, nyanyi dia aja, paling noleh kanan noleh kiri. Itu dulu tuh, begitu tahun 90, waduh yang nyanyi satu, yang ajrot-ajrotan 20, waduh sampai bingung lihatnya. Ini mana yang mau dilihat, kembali melihat. Udah gitu bajunya terbuka lagi, auratnya terbuka, yang gitu itu jadi sudah mulai berubah. Ini maksudnya nih, gitu.
Kalau nyanyi biasa, selama sopan santunnya dijaga, auratnya dijaga, boleh, nggak dilarang. Bisa tangkap? Jadi jangan salah paham tasawuf. Tasawuf itu memposisikan sesuatu secara proporsional. Seni boleh, tidak dilarang. Tapi begitu digunakan untuk sesuatu yang melanggar syariat dan maksiat, nah baru. Gitu katanya. Wa ghaira dzalik, dan lain-lain yang demikian itu katanya min alatil lahwil muharram, daripada alat-alat permainan yang diharamkan. Fa inna man alimta, karena sesungguhnya orang yang engkau katanya tahu, ana aktsara malihi, bahwasanya kebanyakan harta orang itu haramun qat'an, haram dengan pasti, fatma ta'khudhuhu min yadihi, maka harta yang kau ambil dari orang itu, dari tangan orang itu, wa in amkana, sekalipun mungkin ayyakuna halalan, ada hartanya itu yang halal, nadiran, tetapi langka, sedikit, fahuwa haramun li'annahu, katanya, maka harta orang itu adalah haram li'annahu, karena bahwasanya al-ghalib ala-dhann, harta itu yang mengalahkan atas sangkaannya. Jadi kalau orang yang tadi mendapatkan uang harta dari cara-cara yang tadi melanggar syariat, melanggar hukum Islam, hukum Al-Quran, ya ujungnya haram uangnya. Kalau kita dapat dari dia, kena haramnya. Bisa tangkap nggak? Nah, ilmu tasawuf ngasih bekal, hati-hati, jangan asal uang, jangan asal dapat uang. Bisa tangkap ya? Gimana kalau minum dulu nih? Nanti menyusul ya Bapak Ibu ya minumnya. Baca lagi deh. Wa minal haramil mahdi ma yukalu minal awqafi min ghairi syartil waqif ma lam yastaqil bin nafaqquhi bin tafaqquhi fama ya'khuduhu minal madarisi haramun wa man irtakaba maksiatan turaddu biha syahadatuhu fama ya'khuduhu bismis sufiyati min waqfin aw ghairihi fahuwa haramun. Waqad dzakarna ma dakhila subhati wal halali wal harami bi kitabin mufradin min kutubi ihya'i ulumuddin fa'alaika bil talabi fa inna ma'rifatal halali wa talabahu faridatu ala kulli muslimin kasalatil khamsi wa amal farju fahfadhu am kulli ma haramallahu ta'ala wa kun kama qala Allah ta'ala walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa la tasilu ila hifdzil farji illa bi hifdzil aini anin nadri wa hifdzil qalbi anin tafakkuri wa hifdzil qalbi anis suhbah anis suhbati wa anis salhi fa inna hadhihi muharrikatun li syahwati wa magharibiha. Ya, sekarang kita lanjut ya. Wa minal haramil mahdi, dan diantara harta yang murni haramnya, tadi sudah dibahas, ada harta yang jelas halalnya, ada harta yang diduga haram, ada harta yang jelas haramnya, udah jelas. Tadi tuh si A, si B, si C tadi ya. Kalau jelas haramnya, ma yukhadu minal awqaf, ialah harta yang dimakan dari harta-harta wakaf. Bisa tangkapkan? Harta kalau sudah diwakafkan, artinya apa? Putus hubungan hukum antara
orang yang memiliki harta dengan harta itu. Tapi meskipun hubungan hukum yang sudah putus, si pewakaf itu masih tetap dapat manfaat pahalanya. Bisa tahu nggak? Misalnya si A punya tanah 2000 meter, diwakafkan kepada Masjid Al-Kautsar misalnya untuk dibangun pendidikan, lembaga pendidikan. Ketika sudah diwakafkan, maka hubungan si A itu dengan si tanah yang 2000 meter putus. Artinya si A nggak bisa lagi menjual tanah itu gitu. Kenapa? Sudah diserahkan kepada orang yang menjadi nadirnya, pengurus wakaf itu. Bisa tangkap ya? Meskipun sudah putus hubungan hukumnya, tapi si A ini pasti dapat manfaat pahala. Itu sebabnya tanah wakaf itu harus digunakan sesuai dengan yang dipesankan. Tolong dibangun sebuah lembaga pendidikan. Kalau dibangun lembaga pendidikan, pahalanya ngalir terus tuh kepada yang wakaf di. Nah, tanah yang sudah diwakafkan nggak bisa dijual lagi oleh si yang mewakafkan. Kalau udah tahu diwakafkan kemudian dijual, itu makan duit haram namanya dia. Benar? Min ghairi syartil waqif, tanpa memenuhi syarat orang yang wakaf. Misalnya tanah diwakafkan oleh si A kepada suatu lembaga. Oleh lembaga itu, tanah itu dimanfaatkan untuk mendapatkan uang, tapi yang tidak sesuai dengan yang diperuntukkan oleh si wakif itu. Kata yang memberi wakaf, saya wakafkan tanah 2000 meter buat dibangun lembaga pendidikan. Dibangun sama dia kos-kosan buat si orang yang ngelola tanah wakaf. Nggak boleh, haram hukumnya, karena nggak sesuai dengan peruntukannya. Bisa tangkap? Faman lam yastaghil bitafaquh, maka barang siapa yang tidak bekerja mengaji ilmu fikih, fama ya'khudhu minal madaris haramun, maka harta yang diambilnya dari harta wakaf ke madrasah haram. Jadi kalau orang tidak punya kompetensi ngajar, terus ngajar sesuatu yang bukan kompetensinya, dapat uang, haram uangnya. Bisa tangkap nggak? Jadi kalau gitu gimana? Ya mesti sesuai dengan yang dia tahu, yang dia pernah pelajari. Itu sampai di sini pelajarannya, ya mesti selektif mencari guru. Jangan asal guru. Bisa tangkap ya? Wa man irtakaba maksiatan, dan barang siapa yang menjalankan, melakukan, irtakaba itu menunggangi, maksiatan, perbuatan maksiat, turaddu biha syahadatuhu, yang ditolak kesaksiannya dengan sebab maksiat itu. Misalnya nih, bapak mau menikahkan anak, terus kan ketika menikahkan anak itu ada wali, ada saksi, bukan? Nah, ketika bapak mengambil saksi, bapak mesti hati-hati, jangan sembarangan. Kenapa? Karena saksi dan orang yang menjadi saksi pernikahan itu mesti adil syaratnya. Kalau orang katanya melakukan makan yang haram jadi saksi, kesaksian tidak sah. Tentang apa? Wah, ini orang hebat nih, orang terkenal nih, kita jadikan saksi. Padahal kerjanya haram, dia nggak sah pernikahannya. Benar kan? Jadi mesti hati-hati, jangan asal wah nih hebat nih, orang gedean nih, orang top nih. Tapi belum tentu kalau duitnya haram, makanannya haram, profesinya juga nggak halal.
Jadi mesti selektif, mesti dipilih bener, hati-hati. Pengaruhnya kepada anak kan tak? Itu katanya. Fama yakhudhuhu bi ismit sufiyah, maka harta yang diambilnya dengan atas nama ahli tasawuf min waqfin, dari harta wakaf, au ghairi, atau yang lainnya, fahuwa haramun, haram. Jadi nggak boleh juga ngaku-ngaku saya ahli tasawuf, nggak usah ngaku. Orang disebut pinter, alim, yang bilang orang lain, jangan kita yang ngaku. Bisa tangkap nggak? Iya. Si A pinter, ada yang ngakuin. Ngakuin lembaga yang memuji dia, yang menyekolahkan dia. Bisa tangkap nggak? Iya. Saya sekolah, saya belajar, diuji. Karena saya diuji, lulus ujiannya, dikeluarkan sertifikatnya. Yang mengeluarkan sertifikat, dia bertanggung jawab atas kemampuan saya. Jadi jangan sembarangan. Waqad dzakarna madahil syubhat, dan kami telah menuturkan madahil syubhat, macam-macam harta syubhat, wal halal, dan harta yang halal, wal haram, dan harta yang haram, fi kitabin mufradin, dalam kitab yang katanya dipendekkan, dikecilkan, min kutubi Ihya Ulumuddin, dari kitab-kitab Ihya Ulumuddin, fa'alaika bitalabihi, maka mesti engkau mencari kitab itu. Jadi maksudnya kalau kepengen dapat informasi lebih luas, baca Ihya Ulumuddin. Fa inna ma'rifatul halal, karena bahwasanya mengetahui barang yang halal, wa talabahu, dan mencarinya, faridatu ala kulli muslimin, hukumnya wajib, faridatun ala kulli muslimin, hukumnya wajib atas tiap-tiap orang muslim, kasalawatil khamsi, seperti salat fardu yang 5 waktu. Jadi kasbul halal wajib. Wajibnya apa? Seperti wajibnya salat 5 waktu. Bisa tangkap? Kesimpulannya apa? Hati-hati, jangan asal. Wa amal farj, udah dibaca ya? Nah, sekarang kita pindah nih. Kalau tadi ngomongin makanan kaitannya dengan ibadah, sekarang ngomong yang lain. Wa amal farj, adapun farj, farj itu kehormatan, farji, kemaluan kalau bahasa kamu. Fahfathu, maka jagalah, an kulli ma haramallahu ta'ala, dari setiap perbuatan yang telah diharamkan Allah Ta'ala. Bisa tangkap? Bisa. Dia yang di bawah perut. Kalau tadi kan soal perut nih, makanan kan perut. Sekarang diomongin yang di bawah perut. Kata ilmu tasawuf, kata ahli tasawuf ini, kata Imam Ghazali, jaga, gitu. Jangan sampai dipakai yang haram. Bisa tangkap nggak? Ini kan di bawah perut, tergantung kita yang punya. Dipakai yang halal dapat pahala, dipakai yang haram tentunya dosa dong. Beneran ya? Jadi kalau gitu gimana? Gunakan yang halal. Wakut kama qala Allah Ta'ala, jadilah engkau, kata Imam Ghazali, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waladina hum li furujim hafizun, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang kepada farjinya mereka menjaganya. Maksudnya kalau pakai gampang, bahasa gampang, orang yang bahagia, yang aflahal mu'minun itu kalau dia mampu menjaga, memelihara kehormatannya. Jaga, kasarnya jangan asal taruh. Kepengen di hotel, taruh di hotel. Kepengen di jalan, taruh di jalan. Kepengen di pinggir jalan, taruh di... Jangan dong, ada yang halal loh di rumah. Gitu katanya.
illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Kalau istri halal, saking halalnya sampai Allah bilang nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu adalah bagaikan ladangmu, datangilah ladangmu kapan saja kamu mau. Coba, saking halalnya tuh. Jadi kalau seorang suami punya istri, kayak orang punya kebun, boleh nggak macul pagi? Boleh. Boleh aja kebun sendiri. Macul siang boleh, sore boleh, malam apa lagi? Yang dilarang kebun tetangga, nggak boleh, macul aja. Ini kadang kebun sendiri nggak dipacul, kebun tetangga dipacul, dong dosa dong. Ya itu yang dilarang sama agama. Itu katanya. Au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak belian yang mereka miliki. Ya kalau kepada hamba saya kita punya, ya kelihatan aurat sedikit masih boleh, masih dimaafkan. Fa inna ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Wala tasilu ila hifdzil farji ila bihifdzil ain, dan engkau tidak akan sampai kepada menjaga farj, kelamin, kehormatan, ila bihifdzil ain. Caranya apa? Dengan menjaga mata. Anin nadri, dari melihat kepada yang dilarang. Jadi sekarang ini kita pindah sini. Menjaga kelamin. Bagaimana cara menjaga kelaminnya? Satu, jaga pandangan. Jangan semua dilihat. Apalagi sekarang zaman informasi. Waduh, ribuan gambar informasi bisa dilihat. Dari dalam negeri, dari luar negeri bisa dilihat. Nah, ilmu tasawuf ngasih resep. Selektif dong. Jangan lihat yang nggak boleh. Gitu katanya. Kenapa? Kalau mata ngelihat sesuatu yang nggak boleh, pengaruhnya ke hati. Hati akan menghasilkan tindakan yang tercela. Jadi ada kan? Ada di Bekasi ya. Orang membunuh orang perempuan karena tadi tuh, karena melihat gambar-gambar yang gitu. Di Padang, ada di Padang, mana orang Padang. Ada kan penjual gorengan gitu, diperkosa, dibunuh. Sebabnya apa? Yang memperkosa itu kebanyakan nonton gambar-gambar yang nggak benar. Jadi, aduh, hati-hati nih kelamin nih. Yang kedua, wahifdzil qalbi, dan dengan menjaga hati. Nah, hati harus dijaga nih. Bagaimana menjaga hati? Anit tafakkur, dari memikirkan apa-apa yang diingini. Jadi hati itu mesti mikirin hal-hal yang memang baik. Jangan pikirin yang nggak baik-baik. Kenapa? Karena pengaruhnya kepada kelamin tuh. Kalau pikirannya nggak baik, kelaminnya juga. Apa contohnya mana? Banyak kan. Dokter ahli yang akan jadi ahli anestesi, dia bisa nyuntik orang ngasih bius, dibius, diperkosa. Naudzubillah. Dokter ahli kandungan, pasiennya dilakukan pelecehan seksual, itu tadi.
nggak menjaga hatinya, dia nggak mikir ini pasien bukan istri, mesti beda dong. Beneran nggak nih? Beda, istri dengan pasien beda. Pasien mesti diposisikan sebagai pasien, orang yang mesti ditolong, diselamatkan agar penyakitnya sembuh. Beda dengan istri. Yang berikutnya wahidil batni anis syubhat. Ini kelamin bisa juga dipengaruhi karena apa? Tidak menjaga perut dari makan yang syubhat. Pengaruhnya ada menjaga perut dari yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas. Kalau halal jelas, haram jelas, syubhat nggak jelas. Gray area, abu-abu. Yang berikutnya wani syab'i, dan dari makanan yang kenyang. Makan yang kenyang. Jadi ternyata kemarin sini karena makan yang kenyang. Kalau makan kenyang, syahwatnya juga tinggi. Betul. Sate 25 tusuk. Belum makan yang lain, aduh gitu. Fa'inna hadhihi, kata Imam Ghazali, karena sesungguhnya semua itu katanya muharriqatun lisyahwat, akan menggerakkan pada syahwat nafsu manusia, wa magharisiha, dan akarnya syahwat. Ini 1, 2, 3, 4 ini menggerakkan syahwat. Syahwat ini asalnya ini. Kalau ininya tinggi, ininya bisa salah masangnya. Kalau syahwatnya tinggi, akibatnya ini berat. Makanya ibu-ibu kalau punya istri rajin puasa Senin Kemis, bagus ibu. Suami Senin Kemis, istri Senin Kemis, bagus dong. Terus ayamul bid bagus. Karena dengan menjaga syahwatnya, dia akan menjaga ininya. Kalau ininya terjaga, ininya bersih, keluarganya menjadi jauh dari maksiat. Bisa apa enggak? Bisa dong. Itulah kerjasama suami istri. Jadi rumah tangga itu kerjasama, saling mengisi. Gitu ya. Ini dulu ya. Kalau kebanyakan ngaji itu lama-lama pengen kuping. Nanti insya Allah setelah ini bagaimana menjaga tangan. Jadi perut udah, sekarang kelamin udah, nah ini tangan. Jadi 7. Ada 7 anggota badan yang kalau nggak dijaga maksiat dosa nanti nggak diterima amal ibadahnya. Gitu ya. Ada yang belum paham? Baik. Ustaz, izin nanya yang tentang makan. Jadi makan sih. Tadi pas ketika calon suami istri itu mau menikah, nah terus harus ada saksi ya. Nah saksi itu harus benar-benar dari profesi yang halal. Nah itu kalau misalkan kita nggak tahu, tiba-tiba saksinya asal tunjuk, itu berpengaruh pada si suami istri ya. Itu maksudnya berpengaruhnya dalam hal apa itu Ustaz? Nggak ada berkahnya.
Ntar ada aja cekcok, tukaran, berantem, nggak rukun, ada aja. Kenapa? Karena saksinya tidak adil. Saksi mesti adil. 2 orang saksi yang adil. Yang adil kayak gimana? Yang jelas nggak pernah maksiat. Cari, jangan asal wah hebat nih orang gedean itu dulu. Wah ada namanya beken nih terkenal, jadi pernikahannya ya tunggu dulu. Kalau dia nggak jelas halal haramnya, nggak jelas baik amal solehnya, jangan. Meskipun orang sederhana tapi soleh, nggak pernah maksiat, nggak terang-terangan berbuat dosa, boleh. Jadi itu membawa berkah. Itu sebabnya akad nikah itu menjadi membuat orang menjadi berkah di akad nikah itu. Jadi hati-hati seleksi. Jelas. Baik. Ibu mau nanya? Udah tahu deh ya. Jadi suami dengan istri sama-sama bekerja sama agar menjauhi dari maksiat. Kalau enggak, rugi semuanya. Kalau suaminya tidak menjaga diri dari maksiat, yang rugi juga istrinya. Sebaliknya istri juga kalau tidak bisa menjaga dirinya, rugi, suaminya juga ikut rugi. Nah, suami istri saling menjaga. Nah, itulah kehidupan yang harmonis. Nah ini dia. Baik, ya Pak. Untuk yang abu-abu Pak, kalau ada pejabat dia jujur, dia membantu kliennya, terus dia itu kasih hadiah. Ini bukan sombongan, bukan hadiah, apa termasuk abu-abu apa jelas apa? Ya begini, sogokan itu ngasihnya duluan katanya. Ini belakangan. Kalau ngasihnya belakangan itu biasanya tanda terima kasih. Cuman meski demikian, karena dia punya jabatan, sebaiknya tolak. Kenapa? Dia ngasih ucapan terima kasih berbentuk hak mobil atau apa, karena dia punya jabatan. Seandainya dia nggak punya jabatan, nggak ada yang ngasih dia. Karena jabatan itu berarti tolak aja. Maaf, saya sudah dapat gaji, saya sudah dapat tunjangan, saya sudah dapat fasilitas. Terima kasih. Segitu. Benar? Iya, kan udah dicukupin Pak. Hakim misalnya, dia sudah dicukupi, gajinya besar, fasilitas rumah dikasih, mobil dikasih, pengawal dikasih, segalanya dikasih, udah cukup. Nggak boleh terima yang lain, apapun alasannya, termasuk tanda terima kasih, meskipun belakangan ngasihnya. Dia ngasih belakangan karena dia menjabat. Kalau bukan menjabat nggak ada yang ngasih Pak. Kalau bapak nggak punya, kalau ada orang nggak punya jabatan, itu nolong orang lain, gitu. Karena iman, karena kebaikan hatinya. Terus orang itu membalas, itu ucapan terima kasih. Gitu Pak. Jabatan itu kelihatannya sederhana, tapi pengaruhnya besar. Kalau kurang-kurang bisa mengendalikannya, riswah semua, gratifikasi semua. Tadi Pak, yang nyogok dengan yang disogok, fitnah, dua-dua masuk neraka. Gitu ya? Mudah-mudahan selamat lah. Ngaji-ngaji gini ngingetin gitu, hati-hati gitu. Nah, ini ada rambu-rambu yang mesti diperhatikan, jangan ditabrak, bahaya. Baik, insyaallah ketemu lagi ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim
وبمحمد خاتم النبيين وبحق أم القرآن علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.